Nah, baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi di sini tadi kita sudah sampai merumuskan kembali persamaan untuk energinya ya. Kita merumuskan kembali persamaan energinya sehingga kita punya persamaan energi yang eh, hanya terdiri dari satu dimensi saja ya. Fungsi sebagai fungsi dari satu dimensi saja, yaitu R ya. Di mana E itu sama dengan V bintang ditambah dengan 1/2 M R dot kuadrat. Di mana V bintangnya itu adalah potensialnya ditambah dengan L per 2 M R kuadrat. Nah, ini biasa kita sebut sebagai potensial efektif ya. Jadi tadi ada yang bertanya eh, yang dimaksud dengan ini itu apa ya? Potensial efektif itu apa ya? Jadi yang dimaksud dari potensial efektif itu adalah kita mengumpulkan potensial dalam satu bentuk tunggal ya. Jadi kalau kita lihat perhatikan di sini ya, ini kan terdiri dari beberapa suku ya energi yang ini merupakan fungsi R, ini fungsi dari R dot, fungsi dari kecepatan dan ini merupakan fungsi dari R. Nah, perhatikan bahwa secara umum potensial itu merupakan fungsi dari R ya. Kalau misalkan kita ingat energi potensial di eh, mana ya di fisika dasar misalkan energi potensial sama dengan mg dikali dengan h ya. Nah, h itu adalah posisi ya. Sedangkan yang r dot itu merupakan fungsi dari kecepatan. Jadi potensial efektif itu kita mengumpulkan suku-suku yang merupakan fungsi dari r saja. Nah, di sini kan L-nya konstan ya. Walaupun misalkan kita bongkar ini, dia kan punya definisi tersendiri. Tapi akibat gaya sentral, nilai L itu konstan. Jadi L itu konstan, 2 dan M itu konstan, jadi dia hanya merupakan fungsi R saja. Nah, itu kita kumpulkan dengan potensial ini, yang juga merupakan fungsi R. Itu kita sebut sebagai potensial efektif. Sedangkan ini dia energi kinetik ya, jelas karena ini kecepatan ya. Ya. Jadi seperti itu ya untuk yang bertanya tadi. Nah, nah sekarang dari sini itu kita bisa dapatkan fungsi radialnya ya dari sini. Dari memecahkan persamaan ini persamaan untuk energinya. Jadi kita bisa dapatkan solusi persamaan geraknya. Nah, kalau kita tuliskan kembali, berarti di sini E itu sama dengan V bintang ditambah dengan 1/2 MR dot kuadrat ya. Nah, kalau kita kumpulkan eh, suku derivatifnya ke satu ruas dan yang lainnya di ruas yang lainnya, maka ini menjadi kita bisa tuliskan 1/2 MR dot kuadrat itu sama dengan E dikurang V bintang ya. Atau kita sisakan suku derivatifnya di ruas kiri, berarti R dot kuadrat itu sama dengan ini 2 per M E dikurang V bintang. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk diferensialnya, berarti ini adalah dr dt pangkat 2 sama dengan 2 per M E dikurang V bintang. Ya. Pangkat 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti ini dr dt itu sama dengan akar dari 2 per M E dikurang V bintang. Ya. Tinggal kita cari solusi dari CR ini ya. Nah, kalau yang mengikuti kuliah saya di Fismat 1 ya, nah ini kita bisa selesaikan dengan metode separasi variabel ya. Kalau perhatikan di sini M dan E itu konstan, V yang merupakan fungsi R ya. V yang merupakan fungsi R, sedangkan ini adalah R dot-nya ya atau suku derivatifnya. Nah, ini bisa kita kalikan ya. Kalau ini kita kalikan dengan dt per ini sebagaimana metode yang kita sudah pelajari di materi persamaan diferensial biasa ya. Atau mungkin yang tidak mengambil kuliah saya nanti bisa dilihat di dokumentasi kuliahnya ya, di video dokumentasinya itu dijelaskan bagaimana salah satu cara mencari uh, solusi dari persamaan diferensial seperti ini. Nah, ini kalau kita kalikan ya, ini kalau kita kalikan dengan dt per akar dari 2 per M dikurang V bintang. Nah, maka suku ruas kirinya akan menyisakan tinggal dr saja ya, berarti di sini dr
dr per akar 2 per m kurang V bintang, suku ruas kanan tinggal menyisakan dt saja. Ya, seperti ini. Tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Kalau kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan persamaannya di sini menjadi T sebagai T sama dengan integral dari dr per akar 2 per m dikurang V bintang. Ya. Ini T sebagai fungsi R. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan fungsi T-nya ya ternyata. Karena kalau R-nya kita harus tahu dulu apa V bintangnya ya. Nah, jadi dengan memecahkan persamaan energinya, setelah kita sederhanakan menjadi satu dimensi saja, persamaan satu dimensi saja, kita bisa dapatkan fungsi T sebagai fungsi dari R dengan seperti ini, bentuk seperti ini. Jadi dari sini kita dapatkan solusi dari T sebagai fungsi R. Nah, kemudian bagaimana fungsi R-nya? Tinggal kita inverse-kan ya. Jadi dengan solusi kita dapatkan solusi TR, kita akan mendapatkan juga solusi dari RT-nya ya. R sebagai fungsi T-nya. Kita akan dapatkan juga R sebagai fungsi T-nya dengan menginverskan T sebagai fungsi R. Inverskan itu maksudnya dibalik ya. Misalkan contoh sederhananya kita punya fungsi misalkan Y 2X tambah 3 misalkan. Ini Y sebagai fungsi X. Berarti X sebagai fungsi Y itu tinggal kita inverse kan ya. Ini bentuk contoh sederhananya. Berarti di sini Y dikurang 3 sama dengan 2X. Berarti X sebagai fungsi Y itu sama dengan Y kurang 3 per 2. Jadi dari sini kita bisa dapat RT-nya dengan menginverskan TR-nya. Nah, kalau RT-nya dapat, kita bisa dapatkan juga fungsi dari θ-nya ya sebagai fungsi T. Kita bisa dapatkan juga. Nah, namun kalau kita perhatikan, langkah ini itu tidak selalu mudah ya. Dia tidak selalu mudah bergantung bentuk V bintangnya ya. Kalau V bintangnya rumit, tentu akan menghasilkan bentuk integral yang juga cukup rumit ya. Dan bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan dengan metode separasi variabel biasa, harus menggunakan metode yang lain. Dan itu pun kalau misalkan untuk bentuk V bintang tertentu, ya, kita dapatkan fungsi T-nya, ya, kita dapatkan fungsi T-nya, itu kita masih mendapatkan masalah yang baru lagi ya, karena kita masih harus menginverskan dia untuk mendapatkan fungsi posisinya. Dan itu merupakan masalah yang lain lagi ya, dan tentunya akan menjadi lebih rumit ya. Kalau mencari R-nya rumit, maka mencari θ-nya juga akan menjadi semakin rumit. Ya. Tapi apakah bisa dikerjakan? Bisa, ya. Bisa dikerjakan, tapi mungkin membutuhkan effort yang lebih, ya, perhitungan yang lebih rumit. Salah satu alasannya kenapa? Karena dia di sini kalau kita lihat kan dia masih ada 3 variabel di sini yang saling bergantung ya, ada RT dan θ, ya. Mendapatkan fungsi dari posisinya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan reduksi lagi. Kita bisa reduksi lagi persamaan ini sehingga kita bisa mendapatkan solusi dengan cara yang lebih mudah. Kita bisa mendapatkan solusi dari posisi di sini sebagai fungsi waktu, namun akan cukup sulit ya. Kalau misalkan kita punya V bintangnya, itu akan cukup sulit. Nah, kita bisa mendapatkan solusi lain yang lebih mudah ya, dengan melakukan kita mencari alternatif untuk kesulitan mencari solusi dengan persamaan. Namun ini merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan solusi dari posisinya ya sebagai fungsi waktu.
Nah, bagaimana caranya kita menyederhanakan solusinya? Kita lihat kembali persamaan apa eh, yang diakibatkan oleh konservasi energi dan konservasi momentum sudut di atas ya. Jadi kita ingin mencari alternatif kita ingin mencari alternatif solusi untuk solusi yang di atas, di mana persamaan geraknya itu hanya antara R dan theta saja. R dan theta saja. Jadi kita akan dapatkan nanti fungsi posisinya sebagai R sebagai fungsi dari theta saja, atau sebaliknya ya, ketika kita inversekan. Nah, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan solusi yang di atas. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali tinjau persamaan yang diakibatkan oleh konservasi energi dan momentum sudut ya. Nah, kita punya tadi dari konservasi energi, itu kita punya persamaan E sama dengan V bintang ya, V bintang ditambah 1/2 mr dot kuadrat. Kemudian dari konservasi momentum sudut, kita punya persamaan L sama dengan mr kuadrat theta dot. Seperti ini ya. Nah, dari sini itu kita bisa dapatkan kita rumuskan bentuk persamaan untuk R dotnya dan di sini untuk theta dotnya ya. Nah, dari kedua persamaan ini itu bisa kita dapatkan dua buah persamaan. Yang pertama dari persamaan energi itu kita dapatkan di sini R dot kuadrat itu sama dengan 2 per M E dikurang V bintang. Artinya bisa kita tuliskan bahwa dr dt kuadrat itu sama dengan 2 per M E dikurang V bintang. Sedangkan dari persamaan konservasi momentum sudut, kita dapatkan theta dotnya ya. Theta dot kuadratnya itu sama dengan L per mr kuadrat. Nah, sehingga bisa kita tuliskan d theta dt-nya kuadrat, sorry, d theta dt bukan kuadrat. Ini sorry, ini tidak kuadrat ya. Theta dot sama dengan L per mr kuadrat. Berarti kita dapatkan di sini untuk d theta per dt-nya itu sama dengan L per mr kuadrat. Atau kalau kita kuadratkan ini, nanti kita dapatkan di sini L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4. Sekarang kita punya dua buah persamaan ini. Nah, kira-kira dari dua persamaan ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan persamaan yang hanya ada R dan theta saja? Kira-kira bagaimana cara? R dan theta saja. Kita punya dua persamaan seperti ini. Kita mau persamaan kita itu hanya R dan theta saja. Yang harus kita lakukan adalah, ada yang bisa bantu? Ayo. Kita punya persamaan ini, do R dot T kuadrat sama dengan ini. Kemudian kita punya do theta dt kuadrat sama dengan ini. Nah, kita mau punya persamaan yang hanya ada R dan theta saja. Sehingga apa yang harus kita lakukan dengan dua buah persamaan ini?
Ayo, ada yang bisa kasih komentar? Eliminasi mungkin. Dieliminasi caranya? Apanya yang dieliminasi? Iya. Kira-kira ini dengan ini kita apakan supaya hanya ada R dan theta saja. T-nya kita hilangkan. Kita mau hilangkan T-nya. Oh ini deh, misalkan kita punya persamaan ada X per Y ya. Kemudian kita punya yang lain itu A per Y. Nah, bagaimana caranya menghubungkan dua buah pecahan ini sehingga kita hanya punya bentuk pecahan yang hanya ada X dan A-nya saja. Dibandingkan, Oke, dibagi. dibagi ya. Kalau kita bagi kan dia akan berarti ini kalau dibagi berarti X per Y per A per Y ya. Ini bisa kita coret menghasilkan X per A saja ya. Berarti caranya persamaan ini harus kita bagi ya. Jadi ini kita bagi dengan ini, maka DT-nya akan kita bisa coret ya. Kedua persamaan ini kita bandingkan, berarti kita akan dapatkan DR dt kuadrat dibagi dengan d theta per dt kuadrat ini sama dengan 2 per M E dikurang V bintang dibagi dengan L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4 ya. Nah, dt-nya kita bisa coret ya, sehingga kita dapatkan di sini persamaannya reduksi menjadi ini tinggal dr per d theta saja ya. Ini sama dengan ini kalau kita bagi kita akan dapatkan 2m per L kuadrat 2m per L kuadrat dikali dengan E dikurang V bintang R pangkat 4 ya. Atau kalau kita pindahkan kuadratnya ke sebelah kanan, maka kita dapatkan persamaan sekarang dr per d theta sama dengan 2m akar dari 2m per L kuadrat E dikurang V bintang. Kita dapatkan sekarang bentuk persamaannya yang jauh lebih mudah. Ya. Jadi dengan sekali kerja kita bisa dapatkan fungsi sini bisa kita dapatkan eh, solusi dari R sebagai fungsi dari theta. Ya. Jadi tinggal kita tentukan bentuk potensial efektifnya seperti apa. Kita bisa dapatkan persamaan geraknya ya, atau nanti kita sebut sebagai persamaan orbit. Kita bisa ambil contoh nanti misalkan pada gaya gravitasi ya. Pada gaya gravitasi bagaimana bentuk potensialnya ya. Kita bisa lihat bagaimana bentuk persamaan orbit dari partikelnya ya, dengan menggunakan persamaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya kira hari ini cukup ya. Jadi eh, hari ini kita membahas tentang pendahuluan untuk gaya sentral, definisinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Kemudian kita berusaha menemukan bagaimana solusi dari persamaan geraknya dengan memanfaatkan konservasi momentum sudut dan konservasi energi yang berlaku pada gaya sentral. Ya. Oke, saya kira hari ini cukup sampai di sini dan akan kita lanjutkan materi kita akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.